warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Elina Ponita dalam program Cakap-Cakap Terminal TPA BRPS BPTD kelas 2 Riau. Nah, seperti biasa saat ini kita didampingi oleh Wasatpol Terminal TPA BRPS yaitu Bapak Bambang Armanto. Bagaimana kabarnya Bapak, sehat? Alhamdulillah Mbak Irina, walaupun kita lihat sekarang ini musim hujan ya, tapi hati kita tetap cerah, tetap cerah melayani. Oke, walaupun cuaca nggak menentu Pak ya, kadang cerah, mendung atau hujan ya, tapi pelayanan di terminal tetap berjalan seperti biasa. Luar biasa malah Pak ya, hujan-hujan. Harus lebih semangat. Iya benar. Nah, biar tahu nih perkembangan situasi dan kondisi terminal TPA BRPS Pekanbaru ini gimana, jangan lupa follow Instagram terminal, nanti bisa ada di bawah ini. Editor tolong ya, dan tolong di follow. Nah, kemudian kita menghadirkan dua narasumber, yaitu yang pertama dari PT Handoyo Bapak Gus Dur. Bagaimana kabarnya Bapak, sehat? Ya, sehat selalu. Kita harus mendukung apa yang ada kegiatan di terminal. Sip. Oke, sip Bapak. Ya. Kemudian kita juga menghadirkan satu penumpang, salah satu penumpang yaitu Bapak Andi. Bagaimana kabarnya Bapak, sehat? Sehat. Nah, berangkat jam berapa nih Pak? Nanti jam 6 sore. Berangkat jam 6 sore, jadi bisa diminta waktunya sebentar Pak ya? Bisa. Oke. Karena kebetulan ini udah sering ya Pak berangkat dari terminal Pak? Bisa dikatakan 3 kali setahun lah pasti pulang ke Jawa. Berarti udah nampak lah ya Pak perkembangan terminal. Nampak ada perkembangan, ada tambahan banyak tambahannya sekarang ini. Karena di terminal ada yang baru nih, gitu. Kira-kira apa sih yang baru? Yuk kita bahas dengan Bapak Wasatpol dulu nih, Pak Bambang. Nah, kita bisa lihat nih backgroundnya Cakap-Cakap Terminal itu ada Koperasi Usaha Bersama Insani atau biasa disebut Koperasi UBI. Nah, kita tanya nih sama Pak Bambang, ada aja ide barunya, gebrakan barunya nih ya Bapak ya. Nah, kapan nih Pak launchingnya Koperasi UBI ini Pak? Baik, terima kasih program Mbak Irina dalam program Cakap-Cakap Terminal BRPS. Saya selaku Wasatpol tentu sesuai apa yang diarahkan pimpinan, kita harus memberikan pelayanan-pelayanan termasuk fasilitas tambahan. Apalagi nih baru hadir nih. Kemarin ada beberapa inovasi-inovasi yang kita laksanakan bersama. Nah, alhamdulillah ini sudah hadir juga. Udah launching kemarin nih pas di hari ulang tahun perhubungan tahun ini. Jadi bersempena dengan ulang tahun perhubungan, kita langsung launching Koperasi Usaha Bersama Insani atau UBI, yang kerennya UBI ya, Koperasi UBI seperti itu kan. Biar gampang diingat ya Pak ya. Biar gampang diingat. Nah, ini salah satu bentuk pelayanan kita kepada para UMKM kita, khususnya ya Mbak Irina ya. Jadi ini semua sebelum kita laksanakan ini, hadirkan ini, kita rapatkan dulu semua kepada semua pedagang-pedagang kita, UMKM kita, bahwasanya di sini akan hadir koperasi yang akan membantu mendistribusikan keperluan-keperluan yang ada dalam terminal. Nah, alhamdulillah berdasarkan rapat dan kesepakatan itu, semua UMKM kita yang ada di sini, alhamdulillah sangat mendukung. Nah, sudah berjalannya ini lebih kurang 2 bulan lebih. Kita lihat bahwasanya ternyata para pedagang kita sangat antusias, Mbak Rina ya, karena mereka tidak lagi keluar dengan hanya melalui WA group kita. Nah, itu mereka tinggal pesan barang, kebutuhan-kebutuhan. Nah, kita nanti di samping tupoksi utama petugas-petugas kita, tapi ada pekerjaan tambahan yang untuk bisa mendistribusikan kebutuhan-kebutuhan di koperasi kita. Alhamdulillah ini sangat didukung. Canggih banget dong ya Pak ya. Berarti bisa nih order lewat via chat ya Pak ya. Jadi karena digitalisasi kan? Iya benar. Nah, kalau boleh tahu nih koperasinya menyediakan apa aja nih Pak? Baik, jadi perlu kami sampaikan juga, koperasi kita tentu kita membutuhkan sembako ya. Rata-rata UMKM kita ini kan banyak kebutuhan sembako, snack juga kita sudah menyiapkan. Ya, kebutuhan utama seperti beras, air galon, gas, dan lain-lain, gula, kopi, semuanya. Nah, ini kan para pedagang kita yang selama ini yang melayani para penumpang kita, termasuk kita juga lah, bukan hanya penumpang, kita juga kadang-kadang kan membeli sama pedagang kita. Jadi ada barter. Nah, saat ini mereka sudah nggak keluar lagi hanya melalui grup, bisa melayani penumpang-penumpang termasuk kita tinggal ngantar. Ya, jadi lebih praktis, canggih, praktis gitu ya. Namanya koperasi tentu bagaimana anggota lebih
lebih diutamakan. Bukan berarti dengan adanya koperasi terus harga lebih tinggi, enggak. Kita sesuai dengan Tetap arahan menyesuaikan pembina kita koperasi, di Pemda Kota Pekanbaru, koperasi provinsi itu selalu memberi pembina kita terkait dengan koperasi yang baru hadir. Iya benar. Karena sebelum berdiri juga semuanya udah pasti dimusyawarahkan dulu ya Pak ya, disepakati, makanya berdirilah koperasi dulu ini. Dan itu pun sangat membantu UMKM ya Pak ya, karena Sangat membantu. di dalam terminal udah ada gitu, nggak perlu keluar lagi jauh-jauh. Apalagi kalau misalkan urgent bisa diantar ya Pak. Bisa diantar. Iya. Itu tadi ya saya bilang Mbak Irina. Di samping tadi kita harus tupoksi kita melayani, tapi ada tupoksi tambahan juga. Nah, itulah tadi yang saya sampaikan. Nah, Intinya ini tetap koperasi kita main. nih Mbak Irina sudah ada izin legalitasnya semua. Akte notaris sudah lengkap semuanya. Mulai dari NIB, akte notaris, NPWP sudah. Makanya kita mau betul-betul ke depan memberikan pelayanan tambahan juga kepada khususnya para UMKM kita. Luar biasa sekali. Nah mungkin ini izin bertanya kepada penumpang dulu nih Pak. Nah, karena kan udah sering juga di terminal, mungkin kalaupun nggak berangkat jadi pengunjung lah ya Pak ya, antar keluarga gitu kan. Nah pasti dari hari ke hari atau dari bulan ke bulan itu nampak ada aja perubahan, apalagi sejak Pak Bambang menjabat nih, banyak inovasi baru. Nah gimana nih tanggapannya sekarang udah ada koperasi nih Pak di terminal? Ya, kalau untuk sekarang ini makin banyaklah kemajuannya, makin tambah. Apalagi ditambah ada koperasi ini, jadi pedagang-pedagang yang ada di terminal ini pun udah bisa ngambil belanja dari koperasi kita. Ya ini sangat membantu kali lah sama pedagang-pedagang yang ada di terminal ini. Nggak keluar-keluar lagi, bisa langsung ke sini. Ya kemungkinan kira-kira begitulah dulu. Tapi Mbak Irina, ini mohon izin nih Pak Andi, penumpang nggak boleh belanja di sini. Oh iya. Kita sudah kesepakatan sama para UMKM, jadi kalau penumpang kayak Pak Andi mau belanja di sini, Tetap belanja di kita pedagang, mengarahkannya ya. ke UMKM. Oh gitu ya. Itu Pak Andi. Iya, iya, iya. Tapi artinya ini tambahan layanan kita lah. Iya benar, karena ini salah satu fasilitas pendukung ya, mungkin penumpang juga nggak apa-apa untuk tahu ya Pak ya. Iya, iya, iya. Jelas, Iya. harus tahu itu. Benar. Nah mungkin kita minta orang lama, mungkin PT Handoyo kan udah lama di terminal ya Pak ya. Oh ini sesepuh kita nih. Langsung nih Pak, gimana pendapatnya nih? Ya, saya di sini sudah lama lah, semenjak dari terminal Mayang Terurai Jalan Nangka, Udah lama banget ya. dimasukin ini gedung ini tahun 2005. Tapi saya masih sekolah SMA tuh. Itu dia Pak. Udah lama terminal, udah lebih lama. Jadi sudah banyak di sini kepala terminal yang belum ada saya lihat seperti ini. Saya bukan membanggakan Pak Bambang, tapi kenyataan yang ada di sini. 2005 sampai sekarang ini baru ini ada. Kebetulan memang di sini sudah membantulah dibukanya koperasi ini. Ada sekitar 40 UMKM yang ada di terminal ini. 40 kurang lah ya, lebih kurang lah ya Bu Irina ya. Saya sudah pernah berbincang kepada UMKM yang ada di terminal ini, mereka itu sangat puas karena adanya koperasi UBI ini. Karena mereka itu sudah bilang, Pak Gus Dur, saya ini senang dibuatnya koperasi yang ada di terminal ini, tidak keluar lagi jauh-jauh untuk belanja apa aja yang ada di kebutuhan di terminal ini, seperti beras, gas, dan lain-lainnya. Dan bahkan saya sendiri pernah belanja beras di sini karena saya tidak perlu lagi jauh kemana-mana beli beras ini. Jadi artinya koperasi ini sangat membantulah buat kita semua yang ada di ruang lingkungan terminal BRPS ini. Terima kasih kepada koperasinya. Sip. Itulah pokoknya semangatlah kita ada koperasinya. Itu terima kasih kepada yang membentuk ide-ide yang ada di sini. Siapa orangnya pun saya tidak tahu, ataukah Pak Bambang atau ide dari mana Pak Bambang. Terima kasih. Terima kasih yang membuat ide yang ada koperasi ini. Terima kasih Bu Irina. Ya. Ini kayak selain mewakili juga ungkapan isi hati nih Pak. Pak apresiasi nih Pak. Kayaknya senang sekali. Iya. Merasa terbantu. Ya, kita dari PT Handoyo yang mengucapkan ini yang sudah lama lah berdomisili di sini, yang bisa melihat langsung, yang langsung fakta. Terima kasih Bu Irina, itulah komentar saya, penilaian saya yang ada yang saya lihat. Iya betul, jadi bisa melihat perubahan terminal dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan. Gitu. Betul, benar. Perubahannya. Iya. Sedikit saya tambahkan Mbak Irina,
salon ya kita buat Pak Gus Dur sama calon penumpang kita Iya. Pak Adi. Iya. Misalnya tadi dengan semangat. Artinya dengan semangatnya warga di terminal itu kita harus semangat lagi. Iya. Seperti itu. Bagaimana mau melayani kan. Salah satu contoh di samping adanya sudah terbentuknya koperasi kita udah ada tambahan playground untuk anak-anak. Di samping mereka menunggu bus keberangkatan sudah ada playground untuk bermain anak-anak. Nah orang tuanya bisa juga untuk di pojok baca kita kan. So, Dekat Iya, semuanya. iya. Nah, ini satu-satu tambahan-tambahan kita untuk pelayan-pelayan yang ada di dalam terminal. Apalagi nanti untuk menghadapi Natal tahun baru kan. Nah, sebentar lagi lebaran lagi kan. Iya, betul Pak Bambang, betul. Ini tugas kita. Kolaborasi kerjasama tim yang ada di terminal, baik itu semua UMKM, baik itu kepada para pengusaha-pengusaha angkutan, perwakilan, semua penumpang juga melihat dengan seperti ini. Nah kita juga jangan takut dikritis. Ya. Kalau Pak Andi sebagai penumpang kita dikritik membangun, kita harus terima. Ya, menerima benar, Pak. dengan Nggak boleh kita harus terima. Mungkin disitulah masukan dan saran dari Iya, baik dari benar. perwakilan, PO ataupun dari penumpang. Jadi terbangun ide-ide. Terbangun tadi. kita apa yang disampaikan. Nah ini tugas kita Mbak Rina. Nah, Pak Andi nih selaku penumpang di sini nih, kalau bosan nih Pak, ada ini taman terus bisa ngasih makan burung, ada burung merpati ya Pak ya? Ada lagi, tadi lupa saya sampaikan. Di lantai 2 kita ada kalau misalnya para pengemudi capek-capek ada Oh, pijat ya. pijat sehat. Terus kalau sore-sore para perwakilan warga di terminal mau fitness juga ada. Ya, di Iya. lantai 2 bersebelahan Lantai gitu Pak ya, ruang Iya. fitness sama ruang fitness. Bisa main tenis meja juga bareng. Oh iya, Jadi, sekarang udah lengkap. cari rezeki olahraga sehat. Ya betul. Kecapean kita ada tempat pijitnya. Iya, iya, Jadi di betul terminal Pak. tuh nggak ada alasan untuk bosan atau malas, karena sekarang tuh udah ada pojok baca, bagi yang hobi baca nih sambil nunggu bisa Iya. sambil baca. Terus bagi yang punya anak nih, males nasu nih karena udah ada playground, jadi tinggal diliatin sambil baca gitu orang Iya. tuanya ya kan. Atau bosan ada bisa ngasih makan ikan juga, ada kolam ikan di belakangnya Ada. Pak. Nah, bisa ngasih makan ikan, makan burung juga ada di taman depan. Atau mau nongkrong di kafe nih, pengen ngopi ada juga kafe. Ya benar. Jadi mungkin tambahan-tambahan lagi dari Pak Bambang ini pasti ada lagi ide-ide yang lain lagi. Pasti kita ada tunggu kita ya, Pak, tunggu ya. ini saya Kita akan mungkin di program selanjutnya. saya tunggu lagi program yang apa lagi yang ada di Pak Bambang ini ide-ide yang mau lagi. Ah itu harus saya tunggu lagi. Ah Nah Pak Andi ini kira-kira hobinya apa nih dari sekian banyak fasilitas pendukung yang ada di terminal, mungkin nanti mau kemana dulu nih Pak yang mau dicobain? Ada pojok baca atau mungkin sekarang anak-anaknya lagi di playground atau gimana nih Pak? Enggak, kalau untuk fitness bisa nggak Oh, untuk boleh, penumpang Pak. itu? Langsung ke lantai buka. iya biar sehat penumpangnya. Nunggu waktu kan masalahnya fitness dulu Cocok nih sebentar. dengan postur Ya. Badannya ya, iya. Jadi Iya. kepikirannya fitness Pak ya. Iya. Saya pikir tadi bakal milih kayak ngasih makan ikan. Oh, Dan gitu. ringan-ringan gitu ya Pak ya. Ternyata fitness. Fitness ya lah untuk biar kempes itu apanya penumpangnya perutnya gitu loh. Oke, seru sekali Pak, Seru sekali, Kak. Pak, Iya, Tapi terima kasih. waktu terus berjalan. Pak. Mm-mm, Ya, mungkin ya. saya boleh minta pesannya atau pesannya untuk operasi yang telah dibangun di terminal ini Pak. Mungkin boleh dari Pak Gus Dur dulu nih, Pak. Ya, itulah. Ya, koperasi ini memang kalau saya lihat ini bisalah membantu, tapi itu harus kita majukan lagi. Bagaimana itu supaya UMKM ini selalu bangga kepada yang ada koperasi yang terbentuk di terminal ini, dan UMKM-nya itu tidak kemana-mana lagi. Semuanya harus ada di sini. Artinya apa barang yang mau dijual mereka itu yang ada di terminal ini harus terpenuhi. Itu harapan. Itu harapan mereka itu biar jangan tanggung-tanggung lagi. Artinya sekali kita melaksanakan koperasi yang ada di terminal ini harus ada semuanya barang-barangnya untuk kebutuhan yang ada di terminal itu. Itulah untuk pendapat saya dari koperasi-koperasi yang ada di terminal ini. Berarti UBI ini harapannya koperasi UBI ini semakin besar Pak. Semakin Kalau besar, sekarang ya. kan pokok. Mungkin Ah. nanti ada saran lain gitu ya. Ya. Akan misalkan mungkin pelan-pelan Pak ya. Pelan-pelan Kita itu. proses semuanya Pak ya. Iya, Mungkin, itu. penumpang mungkin ada ini tentang terminal atau mungkin gimana Pak. Kan soalnya banyak fasilitas pendukung Iya. juga di terminal. Ya kalau saya melihat memang udah banyak kali kemajuannya. Dari pojok baca ada, tempat main-mainan anak-anak ada. Jadi kalau
kita pas lagi bawa anak, bisa lah main-main di situ. Iya bisa Pak. Untuk orang tuanya bisa sekalian baca di pojok baca itu. Kalau bagi saya sendiri sih lebih enak fitness, cuman waktunya kadang-kadang nggak sempat. Iya. Nggak mau berangkat juga ya Pak ya. Ntar lagi berangkat lagi nih. Iya, Mungkin untuk pemirsa di rumah nih mau cari tahu langsung ya langsung aja datang ke terminal TPA BRPS karena nggak harus penumpang berangkat dulu untuk ke terminal, pengunjung boleh ya Pak ya, warga sekitar terminal atau mungkin mau jalan-jalan ke terminal boleh karena sekarang juga udah banyak fasilitas pendukungnya gitu ya Pak ya. Nah, terakhir dari Pak Bambang sendiri nih mungkin pesan, harapan dan boleh disampaikan di sini Pak. Baik, di penghujung ini Mbak Irina tadi sudah disampaikan apalagi nih mau dibuat nih. Nah, tentunya ke depan kita akan membuat akan bekerja sama dengan pihak ketiga. Nah, nanti bisa dilihat tadi yang apa di IG tadi Iya, di Instagram kita ya. Bahwasanya nanti Pak Gusdur, Pak Andi ya, kami akan bekerja sama dengan pihak ketiga terkait dengan branding yang akan dipasang di terminal kita. Udah di spill Pak Bambang Nah, jadi nanti kita koordinasi dengan pihak KPKNL itu berapa harga sewanya, branding yang akan dipasang-pasang. Nah ini salah satu kerjasama yang lebih bagus lagi. Contoh misal salah satu yang mungkin ya saya sampaikan branding lah ya, yang bisa dipasang mungkin ini perusahaan ini mau pasang ini ya, atau ada usaha ini mau dipasang di setiap peron tiang-tiang peron kita. Nanti bisa lihat lah di IG kita tadi. Nah, mudah-mudahan ini kerjasama ini tentu berharap masyarakat Kota Pekanbaru bisa bekerja sama dengan pihak pengelola terminal, kami di sini. Silakan monggo yang ingin masang-masang branding yang akan kita siapkan space titik-titiknya dalam terminal. Nah benar, dan di sini juga sudah tersedia ada 2 ATM Pak ya, ada ATM BSI dan BNI, itu juga ATM bersama, bisa. Nah pokoknya Pak Bambang ini luar biasa banyak ide-idenya gitu. Dan banyak. Sekarang kita bahas koperasi UPI, mungkin nanti di episode selanjutnya mungkin udah ada hal baru lagi nih. Hal-hal baru nih. Harus kita tunggu itu dari Pak Bambang ini, ide-ide barunya. Doakan kita semua koperasi kita nih Mbak Irina, kalau ini nanti sudah besar maju, mungkin bisa saja kan para pengelola kita yang di sini, masalah perwakilan atau punya anak, nanti mungkin kita bisa bekerja sama dengan dialer kan? Apa itu salah satu contohnya. Atau nanti kebutuhan pengen mengambil handphone, nanti kita siapkan. Nah, seperti itu. Nanti teknisnya nanti kita arahkan sama ketua koperasi. Oke, luar biasa sekali. Kayak sepertinya udah ada semua dalam pikiran. Iya. Gimana gebrakan barunya? Selalu dibikin penasaran gitu kan. Tiba-tiba udah terlaksana aja gitu. Satsek orangnya gitu ya. Baiklah mungkin sampai di sini acara kita. Terima kasih atas waktunya Pak Gusdur dan juga penumpang kayaknya udah mau berangkat ini ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita sehat selalu dan kita tunggu gebrakan-gebrakan baru dari kawasan tol kita nih Pak. Betul. Itu semuanya arahan dari pimpinan. Oke. Tidak lepas dari arahan pimpinan dan keputusan bersama juga ya Pak. Baiklah, sekian program Cakap-Cakap Terminal TPA BRPS BPTB kelas 2 Riau pada hari ini. Saya Indra Panita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.